tidak disangka-sangka, di luar dugaan kita terjadi seperti ini. Kami seluruh tim Indonesia, para atlet, pelatih semua merasakan kekecewaan yang luar biasa karena memang secara kondisinya baik, ya siap bertanding karena Selamat siang semuanya, apa kabar? Saya Kak Rose. Hari ini sudah siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Oke, baiklah ya, hari ini aku semangat sekali ya karena ada berita yang hot sekali di pojokan ini ya. Ini menyangkut bangsa dan negara gitu. Aku pakai ini dulu ya, aku pakai ini dulu. Beritanya seru, penting dan bikin kesel dan gemes ya. Kita ke pojokan untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini ada yang trending dari sejak pagi hari gitu yang membuat aku penasaran. Trendingnya adalah BWF Bulu Tangkis Indonesia ya. BWF must be responsible, apa toh ini, apa toh ini. Jadi BWF itu adalah apa sih? Badminton World Federation gitu ya. Ya kan? Bener gak sih? Atau Federasi Bulu Tangkis Dunia. Jadi kan sekarang ini sedang berlangsung ajang All England ya di Inggris sana gitu, di mana tim Indonesia itu mengirimkan wakil-wakilnya dan kemarin itu sudah bertanding ya. Dan ada beberapa yang sudah lolos ke babak selanjutnya nih. Di antaranya ini Kevin Gideon itu berhasil lolos di babak pertama mengalahkan pasangan dari Inggris. Ya kan, Jonathan Christie itu menang mengalahkan Thailand. Kemudian ada lagi pasangan ganda Ahsan dan Hendra lolos juga melawan pasangan dari Inggris. Udah lolos jadi ke babak selanjutnya. Sementara Gracia Poli dan Apriani kalau nggak salah juga lolos ke babak kedua melalui karena dapat bye gitu ya. Jadi artinya ini udah masuk ke tiba-tiba ada keputusan dari pemerintah Inggris bahwa tim bulu tangkis Indonesia dipaksa, tulisannya adalah dipaksa untuk walk out. Hah? Kenapa? Ada apa? Karena katanya ya, kata mereka tuh dipaksa mundur dari All England, pemain Indonesia protes keras ke BWF ya. Karena katanya tim Indonesia itu satu pesawat dengan orang yang positif COVID-19 sehingga artinya bahwa tim Indonesia semuanya itu harus menjalani karantina selama 14 hari. Nah ini karena pertandingan berlangsung, jadi waktu itu udah siap ya, udah siap bertanding, tiba-tiba ditarik lagi kembali ke hotel karena tim Indonesia dipaksa walkout, semuanya harus karantina. Jadi artinya tidak bisa lagi melanjutkan ajang All England ini gitu ya. Dan jadi hari ini tuh banyak atlet-atlet yang posting di Instagramnya. Ya dan itulah yang membuat kita semua itu jadi sadar ini ada apa sebenarnya begitu ya. Kenapa ini menjadi masalah gitu? Karena ada keterangan bahwa ya ini kenapa kok tiba-tiba seolah-olah seperti ada ketidakadilan di sini. Jadi tim lain tuh ada tim Denmark atau Thailand gitu ya, yang juga kemarin tuh sempat ada 7 orang yang diduga positif COVID. Bukan diduga, emang positif COVID, tapi kemudian dites lagi dan negatif. Nah, kenapa hal tersebut tidak juga dilakukan kepada tim Indonesia? Karena tim Indonesia itu ketika sampai di Inggris mereka sudah dites dan negatif semuanya. Dan bahkan mereka sudah divaksin gitu loh. Dan ada satu lagi, ada satu pemain dari Turki, pemain bulu tangkis Turki yang satu pesawat juga dengan tim Indonesia, dengan tim bulu tangkis Indonesia. Tapi masih boleh bertanding, dia tidak dipaksa walk out. Ya, dan selanjutnya, kalau ia memang ditakutkan ini untuk menjaga atau mengatasi pandemi gitu ya. Kan kemarin udah pada bertanding tuh tim Indonesia ada yang melawan Inggris, ada yang melawan tim Thailand, ada wasit-wasitnya. Ya kan itu berarti mereka semua juga harus diperiksa dong. Karena kan sudah tracingnya kan gitu ya. Kan, kenapa cuma tim Indonesia saja begitu? Ini aku jadi agak ikutan ini ya gitu karena melihat kasihan banget mereka itu udah berlatih lama ya kan, berlatih lama pergi ke sana dengan harapan dan itu lagi menang tiba-tiba kan sedih. Nah ini kita lihat sekarang statementnya Ricky Subagja dari tim manajemen bulu tangkis Indonesia. Kita lihat berikut ini. Tim Indonesia harus menarik diri ya dari panitia. Nah ini dikarenakan masalah dari government sebetulnya. Indikasinya memang ada ya seseorang dan kita tidak tahu di dalam satu penerbangan itu terkena
COVID-19. Nah dampaknya justru ya ke kita, ya ke tim Indonesia, karena satu penerbangan dari Istanbul ke Birmingham. Jadi intinya tim Indonesia sebetulnya sehat, hasil tes swab dari hari pertama pun hasilnya pun sehat, dinyatakan negatif. Kami seluruh tim Indonesia, para atlet, pelatih semua merasakan kekecewaan yang luar biasa karena memang secara kondisinya baik, ya siap bertanding karena memang. Ya, kebayang sih mereka pasti kecewa banget gitu ya, karena sedang on fire tiba-tiba dipaksa untuk walk out gitu ya, untuk WO, ya kan WO gitu kan. Nah ini nih postingan serentak dari pebulu tangkis yang sedang berlaga di ajang All England. Kami atlet bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari pertandingan All England. Kemudian ada lagi di Gracia Poli juga panjang dia memberikan keterangannya. Kemudian lain lagi yang berikutnya kita lihat ini dari Marcus Gideon ya, Marcus Gideon ini yang banyak dikutip juga karena rinci dan detail juga keterangannya. Kemudian lanjut lagi Kevin juga posting, apalagi banyak sekali nih BWF must be responsible karena ngetek ke Instagramnya, ya akibatnya ya tentu saja akun Instagram juga Twitter dari BWF itu ya diserbu oleh netizen Indonesia. Tapi sebelum kita lihat nih komen-komen netizen Indonesia yang bersatu padu, kita lihat postingannya istrinya Gideon ya. Postingannya istrinya Gideon ini dari sisi yang sebaliknya ya. Tetap emosi tapi ini ada sisi sebaliknya, dibilang gini. Udah tahu aturan negaranya lagi aneh-aneh gara-gara mutasi COVID. Kenapa nggak pada disuruh karantina dulu sebelum bertanding ke sana? Jadi artinya begitu mendarat karantina dulu baru pertandingan dimulai gitu ya. Terus habis itu jangan lupa dikasih makan juga pemain yang lagi di karantinanya. Masa iya pas datang ke sana udah nggak boleh kemana-mana, harus di kamar aja, makanan aja nggak dikasih, cuma dikasih breakfast, makan siang dan malam boleh pesan ke hotel tapi berbayar sendiri. Untungnya atlet Indo pada bawa rice cooker dan juga mie instan ya kan, mereka seperti ya siap semuanya. Ya kan apalagi di sana itu kan nggak ada ojek online ya kan untuk pesan makan, betapa susahnya loh ya kan. Gitu ya, aku juga ikut emosi. Nah kita sekarang bacakan ya, ini netizen Indonesia bersatu menggeruduk memberikan komen di akunnya BWF itu ya. Dan itu sampai di akunnya BWF itu komennya dilimitasi, hanya yang follow yang boleh komen. Akhirnya apa yang dilakukan tahu nggak sama netizen Indonesia? Mereka follow, mereka komen, habis itu mereka unfollow. Hanya demi supaya bisa komen. Jangan kasih tahu ya, ntar mereka tahu lagi triknya ya kan. Ini nih. Ini ada komen dari netizennya. BWF mau kenalan sama netizen Indo kayaknya ya. Ingat ya, netizen Indo itu kemarin baru mendapatkan gelar sebagai nomor 3 netizen yang paling tidak sopan di seluruh dunia. Lanjut berikutnya nih. Ini lanjut, coba kita lihat komentarnya. Ayo netizen, kekuatan kalian diperlukan di sini. Lanjut komentar berikutnya. Belum tahu aja kali netizen menerapkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Waduh. Lanjut, saatnya gunakan gelar netizen untuk hal yang tepat, yaitu sebagai netizen nomor 3 di dunia yang paling tidak sopan. Oke lanjut berikutnya. Ya kali ke Inggris cuma buat isoman gitu ya. Lanjut berikutnya. Ya kalau buat liburan gitu nanti kan udah siapnya bertanding. Ya itu ada banyak lagi pakai bahasa Inggris. Kalau buat aku nih bahasa Inggrisnya lebih seru nih ya, aku bacain tapi bahasa Inggris ya. Someone need to hit the shuttlecock really hard. If other country, ini pokoknya dalam. Ini dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Ini kan Indonesia disuruh WO gitu ya. Nanti kalau misalnya pemenang di ajang All England ini ditanya, lu apa? Oh gue menang All England di tahun 2021. Oh All England di mana Indonesia nggak ikutan? Di mana pride-nya gitu ya? Indonesia, gitu. Gini, bro, I want the All England. Kok bisa? Ya Indonesia soalnya nggak ikut. Gitu ya kan, karena tim dari China kayaknya juga nggak ikut. Indonesia juga nggak ikut gitu ya. Dan ini banyak yang menduga-duga ini kenapa? Apakah sengaja begitu? Kenapa? Ada apa? Apalagi kemarin ada 2 tim dari Inggrisnya juga kalah gitu ya. Aku emosi, mohon maaf ya. Kalau gitu kita redakan, kita ngobrol dulu sama bintang tamu kita yang cantik sekali. Apa kabarnya? Sedia ada Tias Mirasih, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tias Mirasih, artis berusia 33 tahun yang disebut Ratu FTV dan kerap berperan antagonis ini dianggap sebagai pioneer endorsement artis sejak zaman Twitter yang tarif endorse-nya dikabarkan mencapai ratusan juta.
Istri Raiden Sujono, drummer yang sudah menikah hampir 4 tahun ini belum dikaruniai anak dan belum berniat melakukan bayi tabung karena belum bisa istirahat total sebulan sebab sibuk kerja. Pecinta kucing ini lebih sering disebut mantan Raffi Ahmad padahal memiliki mantan artis lainnya seperti Lembu, Bam Samson, Tria The Changcuters, Kid Fu, dan Syamsir Alam. 2019 lalu, Tias membeberkan kalau Raffi yang pernah berpacaran dengannya selama 3 bulan itu baru sehari putus sudah jalan dengan veloveveksia. Pernahkah rumah tangga Tias Mirasih diganggu pelakor? Dan benarkah Tias kesal kalau terus disebut mantan Raffi Ahmad? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, sudah ada Tias Mirasih. Hai, apa kabar sih? Sehat, Bu? Dia aku bingung dia kenapa Kenapa? dia kurus ya. Karena masa pandemi dia kurus. Aku curiga nih kalau yang makin kurus. Aman ya semuanya? Aman, alhamdulillah, Bun. Serami dia ah. Oke, baiklah kalau begitu Tias. Ya. Kamu duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah kenapa sih? Sering atau banget. fakta? Biar seru aja. Fitnah atau fakta, Tias? Kamu itu sudah menanti-nantikan kan pengen punya buah hati. Tapi kamu kemarin-kemarin ngomong nggak mau lewat proses bayi tabung karena kamu orangnya nggak bisa diam. Kalau disuruh istirahat sebulan full, aduh pusing kerjaan gimana ya. Padahal udah ada banyak rumah sakit yang menawarkan endorse untuk program bayi tabung. Fitnah atau fakta? Fakta. Masih nggak mau? Dari Bu? tahun lalu. Endorse loh, Bu. Iya. All in lagi. Sampai keluar. Sampai brojol. Bener. Waduh. Cuman apa ya. Guenya tuh masih pengen kalau bisa Normal. ya normal aja gitu loh. Proses Jadi kayak alamiah dan happy-happy. sama itu dia emang nggak bisa diem, masih pengen kerja juga gitu. Jadi ya udahlah. ya udah Jadi santai. dinikmatin aja dulu. Oh, sekarang. dibawa santai aja ya. Betul. Seneng banget sih ya. Apa sih? Dia nawarin untuk endorse. Nah, lah gua. Enggak. Kita mau lihat muanya Tias waktu itu. Apa tuh? Gak usah. Oh, next aja. Fitnah atau fakta, Tias? Banyak yang nyinyirin kamu itu sepi job. Makanya kamu pun getol menerima endorse. Padahal alasan kamu terima endorse itu adalah sebagai bukti cinta kamu untuk Indonesia. Celah. Justru kebalik tahu. Oh, membantu iya. UMKM ya betul. Justru kebalik, gue sekarang lagi syuting mulu malah. Endorse-nya malah berkurang. Kalah sama selebgram. Oh iya. Kamu sebagai peran-peran pelakor itu ya? Aku udah inilah masa-masa kita regenerasi endorsement ya. Ini masih ada, cuman maksudnya emang sekarang kan mungkin pilihan Iya sih. brand-brand atau apa gitu yang mau endorse tuh udah makin banyak gitu. Siapa aja yang bisa di-endorse. Oh ya kalau dulu kamu masih termasuk Ada pionir beberapa lah. orang yang maksudnya yang bisa untuk dijadiin apa Yang namanya memiliki tingkat influence daya pengaruh yang berarti cukup gue udah tinggi. gak menginfluence siapa-siapa dong. Kamu terlalu sibuk syuting, gak fokus ya kan. Next yang berikutnya. Oh ada postingan Instagramnya, kan postingan Instagramnya katanya Tias Mirasih dulu. Postingan fitnya itu 80% katanya. Oh luar biasa, aku iri ya kan Bu. Iya sekarang masih ada selipan-selipan tetap. Jadi kamu kalau di lokasi syuting gitu, set foto. Enggak, biasanya mostly itu di rumah, makanya kayak bikin rumah yang sebisa mungkin bisa dijadiin buat Instagramable. tempat gitu. Jadi kita nggak perlu keluar rumah. Kalau dulu sebelum pandemi masih agak lumayan niat tuh jalan-jalan ke kafe-kafe apa. Sekarang gue lebih mendingan Di rumah ya? aja lah gitu. Yang motretin? Banyak, ada mbak, suami, asisten. Semua orang bisa gue jadiin. Oh luar ini. biasa semua ya. Oke baiklah, lanjut Tias, fitnah atau fakta? Apa? Kalau suami kamu tuh kan kamu bilang emang orangnya cuek banget dan gak romantis, gak pernah kepo, nanya kamu pulang kerja jam berapa, bahkan terlalu membebaskan kamu. Sampai itu sebenarnya kalau kamu kemarin bilang gak apa-apa santai, tapi sebenarnya kamu juga kesel. Karena pernah saking cueknya dia, kamu pulang jam 4 pagi, nyetir sendiri, suami ngecat bukannya nanya kamu gimana apa kabar, dia malah nitip makanan fast food. Fitnah atau fakta? Fakta banget. Terus Fakta, gue pulang jam 7 pagi juga dia gak bakal ngurusin. Oke aku tidur dulu ya gitu. Tau-tau gue udah di rumah aja. gitu. Tapi kita pasti selalu update. Maksudnya kayak aku tinggal berapa scene nih, aku tinggal dikit, aku tinggal ini. Pasti Memang nanya. suka nitip-nitip gitu. Suka. Dimakan nggak tapi begitu kamu? Makan, Oh, misalnya tengah malam gitu. Mama masih lama gak pulangnya gitu. Karena kangen kan ya. Kenapa gitu? Kirain kangen. Titip dong ini Ternyata gitu. dia lapar ya kan. Udah pasti fix titip makan. Tapi dimakan kan? Dimakan. Oh, saat itu juga. Di saat itu juga. Pas kamu pulang dia masih bangun. Bangun, Oh. nungguin. Bukan demi gue, demi makanan. Astaga, ya ampun, suami macam apa dia Suami ini macam memang. apa dia emang?
kamu gak pernah ngomong sama dia, kok gak nanya sih aku baik-baik aja atau apa emang gitu? Enggak, karena dia tahu kan gue selalu update apapun sama dia kan gitu. Jadi dia kalau emang pasti gue kenapa-napa nggak mungkin gue nggak report gitu loh. Tapi dari pacaran emang gitu. Emang begitu. Bukan ada sebuah Udah nggak perubahan. kaget, enggak. Lanjut, Vita atau Fakta Tias? Dari sekian banyak talenta kamu, ya kan, satu-satunya yang kamu rasain agak susah untuk diasah lebih jauh lagi adalah menyanyi. Walaupun udah pernah les, nyanyi berbulan-bulan, tetap kamu ngerasa kayaknya suara kamu tuh agak susah gitu yuk untuk lebih ditingkatkan lagi. Vita atau fakta? Fakta sih. Sebenarnya itu enggak. Sebenarnya itu Dia enggak lagi. sebenarnya Nyanyi dong. bukan yang nggak bisa ditingkatin. Karena kalau menurut guru gue kan udah sempet les tuh 3 tahun lalu. Di mana kamu les sama siapa? TU Ciwibi. Oke. Datang private gitu kan, gitu. Terus? Yang pertama 3 tahun lalu, habis itu udah stop. Gue sebenarnya nggak pengen ada harapan buat jadi apa, cuma pengen aja pengen tahu gue sebenarnya bisa nggak sih gitu. Kemarin mulai lagi nih latihan lagi gitu segala macam. Menurut TUC tuh kemajuannya jauh banget. Oh, iya. Gitu. Cuman gue pernah nyanyi dulu sama laki gue Di? sama bandnya. Terus? Nggak bisa keluar suaranya bu. Stres, grogi. Grogi. Oh, makanya besok nyanyi Gue sama band suruh yang lain. MC mendingan ribuan orang banyak gitu gue masih nggak apa-apa deh, suruh acting ditonton satu Nggak RT gitu nggak apa-apa. Itu kan jam terbang. Oke, latihan ya. Ya, kan gak ada suaminya di sini ya, nggak ada kan? Nggak ada Justru ya. malah ada suami gue nggak apa-apa, cuman gue aja emang jantung gue ada gimana gue Anggap nggak ada minum-minum. orang di sini, sepatah 2 patah lagu ya. Judulnya apa? Dari Hati. Lagu Tunggu dari dulu, gue dapet apa dari Club Etis nyanyiin lagu dia. Udah nggak dapet apa-apa, masalahnya udah lewat berapa tahun yang lalu. Tunggu, lagu Dari Hati yang mana sih? Mana tuh? Tunggu dulu, gue nanya gue dapet apa dari Club Etis. Gue dapet royalti nggak? Dapat apa? Kita aja nggak dapat apa-apa, cuma dapat kesenangan ya. Lu dapet hore-hore doang, gue. Oke, terserah lu deh. Lagu sepatah doang lah, referennya dong pendek. Nggak bisa ya. Lagu apa sih yang apal, yang kekinian, yang paling sering diputar-putar? Gue yang mana ya, gue sih? Ungu. Aduh, ungu lebih tinggi suara Pasya. Oh maksudnya lebih, bukan, maksudnya bagus suaranya, lembut Ya juga cuman bagus. kalau buat cewek jadi tinggi emang Tinggi ya. banget Ya. iya. Lagu cewek aja kenapa? Oke, lagu cewek siapa? Krisdayanti, Gimana Bu? Permisi, pulang dulu ya Bu. Rosa, Rosa janganlah. Gak Ku bisa, gue mainin aja kalau itu. menangis. Siapa sih penyanyi perempuan? Oh, BCL. Sani. Aduh, kenapa sih? Sani. Ini gak ada di perjanjian lo suruh nyanyi. Kayak Tadi tuh kan sepatah gue- 2 patah Tadi doang. tuh gue makan kencur dulu. Buset. itu gak benar kalau suaranya biar anak pakai kencur. Oh iya benar. Oke, lagu BCL. Yang mana sih? Sani lah. Gak tahu, gak hafal gue yang Sani. Ya kamu yang hafal apa? BCL. Lagi apa lagi penyanyi? Afgan. Gak bisa gue Yunisara. Vina Panduwinata lah. Aku Gue referensi. jadi blank kalau kayak gini temen lo. Vina Panduwinata aja. Biru. Itu paling aku tahu. Yaudah, kelapet saja lah. Klapet. Dikit ya? Oke. Dikit ya? Oke. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Yes.